Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup Modul 5 melakukan aksi. Pertemuan 18 mengidentifikasi masalah. Pada pertemuan 18 ini Anda akan mempelajari tentang makna dari kata komunitas dan mendiskusikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswi di komunitas sekolah mereka. Pada akhir pertemuan ini Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam menggambarkan bermacam-macam komunitas di mana mereka terlibat, mengenali masalah-masalah yang mungkin mereka hadapi di sekolah, dan mengidentifikasi serta memberikan penjelasan singkat tentang tempat-tempat yang berisiko. Selamat belajar. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 18, mengidentifikasi masalah. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar. Selamat datang di pertemuan 18. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam menggambarkan bermacam-macam komunitas di mana mereka terlibat, mengenali masalah-masalah yang dihadapi siswa-siswi di sekolah, mengidentifikasi dan memberikan penjelasan singkat tentang tempat-tempat yang berisiko. Ketika istirahat, Pak Asep dan Pak Justinus mengobrol di depan ruang guru. Pak, tadi saya lewat di depan kelas 10, dan saya melihat siswa-siswi bernyanyi dengan menggunakan peralatan yang ada di kelas. Menurut Bapak, bagaimana kalau kita bentuk komunitas bagi peserta didik untuk menyalurkan minat dan bakat mereka? Wah, ide bagus, Pak. Apa itu komunitas? Pilih satu jawaban yang tepat. Sekelompok orang yang memiliki suatu kesamaan. Secara tidak sadar, kita semua adalah bagian dari suatu komunitas. Berdasarkan kesamaan tertentu, komunitas terbagi menjadi 5 jenis. Bantu saya mengidentifikasi komunitas-komunitas yang ada di sekitar sekolah. Klik setiap tempat untuk informasi lebih lanjut. Praktek, sekelompok orang yang memiliki profesi yang sama atau mengerjakan kegiatan-kegiatan yang sama. Identitas, sekelompok orang yang berbagi identitas yang sama termasuk agama, budaya, dan relasi atau afiliasi terhadap suatu kelompok yang sama. Identitas, sekelompok orang yang berbagi identitas yang sama menurut termasuk agama, budaya, dan relasi atau reafiliasi terhadap suatu kelompok yang sama. Keadaan, sekelompok orang yang dipersatukan oleh kejadian atau situasi eksternal, seperti orang-orang yang terkena dampak bencana alam atau perubahan alam kebijakan pemerintah. Tempat, sekelompok orang yang dipersatukan oleh batas-batas geografis seperti pedesaan, pinggiran kota, sekolah, atau tempat kerja. Sekolah juga merupakan salah satu jenis komunitas tempat berkumpulnya bermacam-macam individu, sehingga akan selalu ada risiko timbulnya suatu masalah. Untuk meminimalkan risiko masalah tersebut, kita harus bisa mengenali masalah-masalah yang dapat terjadi di kemudian hari. Namun, bagaimana caranya? Kenalilah tempat-tempat di sekolah dengan potensi perilaku-perilaku berisiko dapat terjadi. Misalnya, di manakah perundungan atau bullying terjadi? Di manakah siswa-siswi merokok atau makan makanan yang tidak sehat? Di manakah praktik-praktik kebersihan yang buruk terjadi? Dan lain-lain. Untuk mengenali masalah-masalah yang dihadapi para siswa-siswi, Anda dapat mengulas kembali materi-materi yang dibahas pada pertemuan PKH. Apa sajakah itu? Klik buku untuk informasi lebih lanjut. Modul 1, mengenal diri sendiri. Modul 2, membentuk kebiasaan sehat. Modul 3, mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Modul 4, menciptakan dunia yang lebih baik. Setelah mengulas kembali materi-materi yang dibahas pada pertemuan PKH, mari kita coba identifikasi
Apa sajakah perilaku-perilaku berisiko yang dapat terjadi di lingkungan sekolah? Pilih 3 jawaban untuk mengetahui potensi masalah. Setelah selesai, klik jawab. Pilih 3 jawaban untuk mengetahui potensi masalah. Setelah selesai, klik jawab. Pilih 3 jawaban untuk mengetahui potensi masalah. Setelah selesai, klik jawab. Pilih 3 jawaban untuk mengetahui potensi masalah. Setelah selesai, klik jawab. Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan menggambar peta lokasi komunitas. Dalam hal ini, sekolah. Kemudian tandai tempat-tempat yang memiliki potensi terjadinya perilaku yang berisiko. Sebagai contoh, kita akan mengidentifikasi beberapa tempat dengan potensi terjadinya perilaku berisiko di sekolah. Klik dan temukan 4 titik untuk menemukan lokasi-lokasi yang memiliki potensi terjadinya perilaku berisiko. Apakah yang dapat terjadi di lokasi-lokasi tersebut dan apa alasannya? Klik setiap titik lokasi untuk mengetahui potensi perilaku berisiko dan alasannya. Potensi perilaku berisiko, hubungan yang tidak sehat. Alasan kurangnya pengetahuan tentang batasan-batasan dalam pergaulan dan ciri-ciri pergaulan yang bersifat negatif. Potensi perilaku berisiko, bullying atau perundungan. Alasan kurangnya rasa saling menghormati dan menghargai. Tingkat percaya diri yang rendah. Potensi perilaku berisiko, membuang sampah sembarangan. Alasan kurangnya rasa peduli terhadap lingkungan. Potensi perilaku berisiko, merokok. Alasan ingin terlihat gaul atau keren. Agar siswa-siswi berperan aktif dalam proses pembelajaran, ajaklah siswa-siswi Anda untuk mengenali masalah-masalah yang mereka hadapi dengan melakukan kegiatan peta komunitas dan peta tubuh. Apa sajakah langkah-langkah kegiatannya? Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Pertemuan 18, kegiatan pemetaan komunitas. Oke Pak Yus, saya setuju dengan usul Bapak. Syukurlah Pak, saya siap membantu proses pembentukannya. Di bawah ini, manakah yang termasuk dalam potensi masalah yang dihadapi oleh siswa-siswi? Pilih satu jawaban yang tepat. Bersikap egois dan menolak mencari jalan tengah ketika terjadi konflik. Dari potensi sikap egois dan menolak mencari jalan tengah ketika terjadi konflik, masalah apa yang dapat terjadi dan apa alasannya? Pilih satu jawaban yang tepat. Risiko masalah yang dapat terjadi adalah timbulnya perkelahian karena kurangnya kemampuan siswa-siswi dalam mengekspresikan diri dan mengelola konflik. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 18, mengidentifikasi masalah. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Komunitas adalah sekelompok orang yang berbagi suatu kesamaan. Komunitas terbagi menjadi 5 jenis, yaitu berdasarkan tempat, kepentingan, identitas, praktek, dan keadaan. Mengenali masalah dapat terjadi di mana saja. Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko masalah tersebut, kita harus bisa mengenali masalah-masalah yang dapat terjadi di kemudian hari.
Hal itu dapat kita ketahui dengan mengulas kembali pertemuan-pertemuan pendidikan keterampilan hidup sebelumnya. Mengidentifikasi masalah dan penjelasannya. Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan menandai tempat-tempat yang memiliki potensi terjadinya perilaku yang berisiko. Kemudian identifikasi masalah yang dapat terjadi di sana beserta alasannya. Demikian tadi pertemuan 18 mengidentifikasi masalah, modul 5 melakukan aksi pada BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup PKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.